Oke, apakah sudah muncul di layar Bapak Ibu? Sudah ya, oke, baik. Nah, kita masuk kepada minggu terakhir dari seri khotbah Joyful. Joyful bahasa Inggrisnya itu bersukacita, tapi di sini ada permainan kata joyful. Jadi full-nya itu sebenarnya L-nya huruf 1, joyful bersukacita. Tapi di sini dikasih L huruf 2, full itu penuh. Jadi sebenarnya penuh dengan sukacita. Seri khotbah selama 4 minggu yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dan kita ada di minggu keempat. Minggu pertama kita sudah mendengarkan, kita sudah belajar bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang tidak sempat mengikuti bisa mengaksesnya khotbah-khotbah sebelumnya di kanal Evination Jogja di YouTube ya, kanal YouTube Evination Jogja. Kita belajar pada minggu pertama in suffering, kita bisa bersukacita di tengah-tengah penderitaan kita. Seperti tadi yang saya doakan bahwa sukacita kita tidak dibatasi oleh keadaan yang kita alami di tengah-tengah problema dengan berbagai masalah dalam hidup ini, seharusnya tidak membatasi sukacita kita di dalam Tuhan. Karena kalau kita bandingkan joyful dan happiness itu happy itu what happened to you, apa yang terjadi pada kita dari luar ke dalam. Tapi kalau joy itu dari dalam keluar, tidak ditentukan dari keadaan sekeliling kita. Jadi di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah problema, masalah yang Bapak Ibu saudara-saudari hadapi, kita bisa menemukan sukacita kita karena hidup kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam diri dan kehidupan kita. Minggu kedua kita juga sudah belajar bagaimana kita bersukacita dalam setiap hubungan-hubungan yang kita miliki. Dalam hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan antara saudara kandung, hubungan dengan pertemanan di kampus, di sekolah, di relasi bisnis, di mitra kerja, mitra usaha, atau dalam kerabat luas lagi kerabat keluarga besar, atau dalam kehidupan kita bersosialisasi, kita bisa menemukan sukacita karena Kristus ada di dalam hubungan itu. Jadi kalau kita memiliki hubungan apa saja dan tidak ada Tuhan di dalamnya, maka kita tahu bahwa hubungan itu akan sia-sia. Saya berikan contoh, kalau tidak ada Tuhan dalam pernikahan kita, pasti pernikahan itu akan berakhir dengan menyedihkan. Tapi kalau ada Tuhan di dalamnya, saya percaya bahwa Tuhanlah yang membuat pernikahan Bapak Ibu saudara-saudari kita semuanya tetap dalam kesatuan, dalam kasih satu sama lain. Demikian juga dengan pertemanan. Karena ada Tuhan, maka pertemanan itu menjadi meaningful, menjadi berharga. Ya, tanpa Tuhan maka pertemanan kita sia-sia. Karena kita tahu mungkin sahabat kita, teman kita, karena kita tahu bahwa keselamatan hidup kekal itu hanya ada dalam Yesus Tuhan. Maka ketika teman kita, sahabat kita, kerabat, keluarga kita meninggal, tanpa Tuhan, mereka sebenarnya tidak bersama-sama dengan Tuhan di surga. Tapi kalau kita bersama-sama Tuhan dalam kehidupan kita, dalam hubungan kita, kita bisa berjumpa nanti di surga nanti. Yang kita bisa bawa dalam kehidupan ini, dalam kehidupan kekal nanti, yang kita bisa bawa adalah orang-orang yang kita kasih. Kita tidak bisa membawa harta benda kita, tetapi yang kita bisa bawa waktu kita membawa keluarga kita, teman kita, relasi kita, kerabat kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka kita percaya kita akan berjumpa kembali dalam hidup yang akan datang, dalam kekekalan. Jadi sukacita kita menjadi penuh, menjadi sempurna dalam area hubungan kalau Tuhan Yesus ada di dalam hubungan itu. Nah, lalu minggu ketiga kita sudah belajar bagaimana minggu lalu kita bisa bersukacita dalam pengejaran kita akan Tuhan. Minggu lalu saya katakan bahwa tanpa Tuhan, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita miliki, itu menjadi sia-sia belaka. Nah, hari ini minggu terakhir, minggu keempat, kita bisa bersukacita, sukacita kita bisa menjadi penuh di dalam setiap keadaan. Kita akan lihat teks kita yang diambil dari kitab Filipi, pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat. Mari kita lihat, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengambil Alkitab cetaknya dan membaca.
Kalau ada di gadget juga, ya kalau gadgetnya dipakai untuk Zoom, mungkin ada gadget yang lain, atau saya anjurkan Alkitab cetak lebih baik. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian teks kita yang diambil dari Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 19. Di situ dikatakan, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, ya, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Ayat yang kedua, Euodia kunasihati dan Sinteke kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ini Euodia dan Sinteke ini ada masalah di antara mereka bertengkar. Ini rekan sepelayanannya Rasul Paulus yang ada di Jemaat Filipi, sudah dinasihati oleh Rasul Paulus untuk tetap sehati sepikir dalam Tuhan. Lalu ayat 3, bahkan kuminta kepadamu juga, Sensugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Lalu ayat yang keempat, ini terkenal sekali ya, ayat 4 ini, Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bapak Ibu, saya ulangi lagi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kita hanya bisa menemukan sukacita kita di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Lalu ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, karena Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Lalu ayat yang ke-10, aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertemu kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Ini ayat 13 terkenal juga ayat ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya perlu mengoreksi sedikit, meluruskan sedikit translasi terjemahan baru bahasa Indonesia di ayat 15 ini. Sebenarnya dalam teks aslinya bukan hutang dan piutang, ya, tetapi teks aslinya giving and receiving, memberi dan menerima. Ya, jadi Rasul Paulus mengatakan kalau kita menabur, kita memberi, kita akan menerima dari apa yang kita tabur atau kita berikan. Jadi di sini Rasul Paulus, kalau saya perbaiki translasinya, ayat 15 dikatakan, kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan memberi dan menerima, giving and receiving, dengan aku selain dari kamu. Jadi betul-betul jemaat Filipi ini spesial di hati Paulus, karena mereka begitu care, begitu peduli pada pelayanan pengabaran Injil melalui kehidupan Rasul Paulus. Lalu ayat yang ke-16, karena di Tesalonika pun kamu setelah 1 kali, 2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Ini berbicara tentang bantuan keuangan yang diberikan oleh jemaat Filipi. Ya. Lalu ayat 17, tetapi yang kutamakan bukanlah pemberian itu,
melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Ayat 18, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, yaitu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, dan yang berkenan kepada Allah. Lalu ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus, dimuliakanlah ayat 20 Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat di sini Rasul Paulus dalam keadaannya di penjara. Kita bisa melihat bagaimana surat Rasul Paulus di kitab Filipi pasal 1, 2, 3, dan 4 yang kita baru baca tadi mengekspresikan sukacita Rasul Paulus. Ya, dia mengekspresikan sukacita pada jemaat di Filipi secara berkelimpahan. Jadi terus-menerus dia berkatakan bersukacitalah. Ada 14 kali dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi kata sukacita atau bersukacita. Kita tahu keadaan Rasul Paulus di penjara waktu itu, dan keadaannya tidak membatasi untuk bersukacita dan mengajak jemaat Filipi juga untuk bersukacita. Nah, kita dapat melihat bahwa sukacitanya tidak bersandar pada situasi eksternal yang dialaminya. Dia lagi di penjara, ya, maupun kemampuan internalnya untuk tetap berpikiran positif. Keputusan Rasul Paulus untuk bersukacita dan mengajak jemaat Filipi untuk bersukacita bukan sekedar positive thinking, ya, atau berpikir positif. Tapi lebih daripada itu, Paulus bersukacita karena dia tahu bahwa Tuhan yang mengendalikan segala sesuatunya. Nah, untuk bersukacita di dalam Tuhan berarti lebih dari hanya mendapatkan sukacita di dalam Dia. Artinya kita bisa menemukan sukacita dalam Tuhan lagi, dan lagi. Dalam bahasa Inggrisnya bagus sekali ya. Di situ dikatakan ada rejoice. Jadi ada prefiksnya, rejoice. Rejoy, ya, joy sukacita, joy bersukacita. Re itu artinya pengulangan, bersukacita lagi. Jadi bersukacita dalam Tuhan kita hanya tidak menemukan hanya satu kali, tapi bisa lagi, dan lagi, karena Tuhan ada hidup dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, dalam pelajaran kali ini kita akan melihat mengapa kita bisa bersukacita dalam segala keadaan menurut apa yang Rasul Paulus tuliskan atau ajarkan. Filipi pasal 4 ayat 4, saya ulangi lagi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Rejoice in the Lord always. Ya, again I will say rejoice. Senantiasa. Ya, senantiasa berarti setiap waktu. Tidak ditentukan waktu kita lagi kelimpahan. Ya, minggu lalu kita belajar pemazmur mengatakan Tuhan memberikan sukacita kepada kita, kepada pemazmur waktu itu, dan kita bisa aplikasi dalam kehidupan kita, bukan hanya waktu kita kelimpahan, ya, baik dalam kekurangan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam masalah, kita bisa untuk bersukacita. Dan di sini Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa, ya, senantiasa baik atau buruk keadaannya, waktu Bapak Ibu kelimpahan, waktu Bapak Ibu kekurangan, waktu dalam sakit, dalam kelemahan, bersukacitalah senantiasa. Ada masalah, tidak ada masalah, bersukacitalah senantiasa, dan itu hanya bisa kita lakukan di dalam Tuhan. Ya, sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Saya teringat Mazmur 103, Mazmur Daud, ya, dia mengatakan demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita manusia ini pelupa. Betul ya? Bapak Ibu Saudara-saudari pasti pernah mengalami, waduh saya lupa. Disuruh titip beli apa, kemudian wah saya lupa. Disuruh bawa apa, wah ketinggalan saya lupa. Ya, kalau sudah lupa itu repot ya. Kayaknya udah nggak bisa, kalau udah dibilang lupa, wah itu sesuatu yang kayaknya gimana lagi ya, sudah lupa gitu loh. Ya. Nah, kita punya kecenderungan untuk lupa. Ya. Makanya dalam kitab Perjanjian Lama kita ada namanya kitab Ulangan. Ya, Ulangan. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh kitab Deuteronomy. Ya, kitab Ulangan. Di situ mengulang kembali apa yang Tuhan kerjakan bagi bangsa Israel waktu mereka dari Mesir sampai masuk ke tanah perjanjian, kitab Ulangan. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari yang masih kuliah
pelajar di sini, pelajar SD, SMP, SMA, atau kuliah, ada ulangan, ada ujian. Mengulang kembali apa yang sudah dipelajari. Ya, untuk melihat bagaimana kita bisa menyerap pelajaran itu. Seberapa banyak yang bisa kita tangkap, bisa kita pelajari, dan nanti kita bisa terapkan. Nah, kenapa ada ulangan? Untuk mengingatkan kembali. Karena kita ini manusia, sekali lagi, punya kecenderungan untuk lupa. Ya, makanya di sini pemazmur mengatakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Ya, janganlah lupakan segala kebaikannya. Waktu kita dalam masalah, Bapak Ibu Saudara sekalian, biasanya yang kita ingat yang buruk-buruk. Kita melihat situasi di depan mata kepala kita yang negatif. Ya, tetapi di sini pemazmur mengatakan ingat kebaikan Tuhan. Ya. Lalu ayat yang ketiga, karena dia mengatakan karena Tuhanlah yang mengampuni segala kesalahanmu. Segala kesalahan Bapak Ibu Saudara dan saya, Tuhan sudah mengampuninya. Dan dialah yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan menyembuhkan penyakit kita. Dia disebut dengan Jehovah Rafa, salah satu nama Tuhan. Tuhanlah penyembuh. Lalu dia menebus hidupmu dari lubang kubur. Kita tidak akan meninggal dan ke neraka. Kita percaya bahwa kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di surga yang kudus dan berbahagia dan kekal. Dia menebus hidup Bapak Ibu Saudara dan saya dari lubang kubur. Dan bukan hanya itu. Waktu kita masih hidup di sini firman Tuhan mengatakan dia memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan memberikan seperti mahkota ditaruh di kepala, ya, supaya kita bisa mengingat, supaya kita sesuatu yang kita banggakan, yang taruh di kepala kan sesuatu yang dibanggakan, kasih setia dan rahmat Tuhan, ya. Lalu ayat yang kelima dikatakan dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Selagi kita masih hidup, Tuhan memberikan apa yang menjadi keinginan hati kita, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Di sini tadi saya katakan ada Bung Karno yang 82 tahun, ada orang tuanya Pak Anggono yang 74 tahun tadi. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah berusia sepuh pun, firman Tuhan mengatakan bisa diperbaharui kembali seperti pada burung Raja Wali. Burung Raja Wali bisa hidup sampai 50 tahun, bahkan lebih dari 50 tahun. Ya. Jadi kita harus mengingat, jangan melupakan. Rasul Paulus tadi berkata, bersukacitalah senantiasa, selalu. Ya, kita bersukacita, memutuskan untuk bersukacita. Sukacita adalah keputusan. Ya, alih-alih Bapak Ibu Saudara sekalian mengeluh, ya, kita bisa memilih, kita bisa menetapkan hati kita untuk bersukacita. Ya. Ada 3 poin yang saya ingin sampaikan di sini. Yang pertama, di dalam Kristus kita dapat memiliki kedamaian di tengah kecemasan. Di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung dengan segala dampaknya, kita bisa memilih untuk memilih damai, kedamaian di tengah-tengah kecemasan, di tengah-tengah kepanikan, kebingungan, kita bisa memilih kedamaian. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 7, Rasul Paulus tadi mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi damai sejahtera yang Tuhan berikan melalui pribadi Roh Kudus, melalui hadiratnya, itu melampaui segala pengertian kita. Dalam teks English Standard Version-nya diterjemahkan with surpasses, melampaui, all understanding, melampaui segala pemahaman kita. Dan damai sejahtera Tuhan itu, dalam bahasa Inggrisnya bagus ya, dia menggunakan kata guard, menjaga. Kalau dalam terjemahan baru, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tapi dalam bahasa Inggrisnya guard. Jadi damai sejahtera Tuhan itu bisa melampaui segala pemahaman kita. Kalau kita lagi kena masalah, lagi problema, Bapak Ibu, lagi dalam situasi masalah, pikiran kita kan tadi saya katakan penuh dengan negatif. Yang kita lihat masalahnya. Tetapi waktu kita memutuskan untuk bersukacita dalam setiap keadaan, maka ada damai sejahtera Tuhan yang diberikan yang melampaui segala pemahaman kita, segala pengertian kita, ya, untuk masalah yang kita sedang hadapi. Dan damai sejahtera itu akan menjaga hati kita dan pikiran kita
dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya tadi poin pertama, di tengah-tengah kekacauan, masalah, problema hidup, kita bisa memiliki damai sejahtera karena kita memutuskan untuk bersukacita. Ingat Bapak Ibu, sukacita bukan karena apa yang terjadi pada kita, tapi sukacita itu dari dalam keluar melalui pribadi Roh Kudus, Yesus Kristus Tuhan yang ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, sebagai orang percaya, kita bisa mengalami damai sejahtera Tuhan karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, kita telah didamaikan dengan Tuhan. Waktu kita belum didamaikan, kita Roma mengatakan kita ini menjadi musuhnya Tuhan. Tapi waktu kita percaya Yesus Kristus Tuhan, kita didamaikan dengan Allah dan kita ditempatkan dalam posisi untuk menerima kasih-Nya. Tadi Pemazmur 103 mengatakan Dia memahkotai kehidupan kita dengan rahmat dan kesetiaan, dengan kasih-Nya, dengan kebaikan-Nya, dengan kemurahan-Nya. Waktu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kita percaya pada Yesus Kristus Tuhan, kita ditempatkan pada posisi untuk menerima kasih-Nya, untuk menerima kebaikan-Nya, kemurahan-Nya, ya, dalam kehidupan kita. Damai itu mudah ketika segala sesuatu di sekitar kita tenang dan sunyi, damai semuanya, baik-baik saja. Tetapi damai yang kita miliki di dalam Kristus melampaui semua pengertian kita. Seperti tadi Rasul Paulus katakan. Paulus meyakinkan kita bahwa bahkan di tengah-tengah pencobaan dan kekacauan, ya, damai sejahtera Tuhan akan menjaga hati dan pikiran kita. Bapak Ibu, hidup ini begitu terburu-buru ya. Pemazmur di Mazmur 70 mengatakan bahwa hidup ini begitu terburu-buru, ya, karena begitu banyak kesibukan, ya, di tengah-tengah pandemi seperti ini, apalagi ya, handphone ya, karena WhatsApp harus dibalas, pertemuan online, Zoom dan sebagainya, ya, itu justru membuat beban pekerjaan kita semakin berat, ya, begitu banyak kesibukan kita, tapi di tengah-tengah kesibukan itu, ya, Tuhan bisa memberikan damai sejahtera yang menjaga hati dan pikiran kita. Kita bisa mempercayai Tuhan dan menjadi yakin sepenuhnya bahwa Dia ada di tengah-tengah kita. Ia turut bekerja dalam segala keadaan, baik itu keadaan baik menurut kita, atau keadaan yang tidak baik menurut kita, semuanya Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28-29. Tuhan bisa mendatangkan dari yang tidak baik menjadi baik. Ya, Tuhan bisa mendatangkan dari masalah menjadi solusi. Jadi problem menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dalam segala sesuatu, kita bisa bersuka cita. Maaf. Kita bisa menetapkan hati kita untuk bersuka cita. Apapun situasi yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya alami. Poin kedua, di dalam Kristus, kita dapat memiliki kepuasan, satisfaction, contentment, ya, rasa cukup, meskipun dalam kekurangan. Tadi Rasul Paulus mengatakan di ayat ke-11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya. Rasul Paulus mengatakan, ayat 12 selanjutnya, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Rasul Paulus belajar untuk memutuskan merasa cukup, ya, di tengah-tengah apakah itu kekurangan, kelimpahan, ya, apakah dia lagi kenyang, dia lagi lapar, baik dalam kelimpahan maupun kekurangan. Kalau kita baca surat Rasul Paulus di Injil lain, dikatakan bagaimana dia mengalami kapal karam, dia mengalami kedinginan, kelaparan, aniaya, semuanya dia alami, tapi tidak memutuskan, dia memutuskan untuk tetap percaya dan bersuka cita dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita semua juga saya yakin pernah mengalami apa artinya kekurangan, apa arti waktu kita kekurangan, waktu kita kelimpahan, ya, kita bisa merasakan waktu bagaimana kita kekurangan, waktu kita lagi membutuhkan
Ya. Tapi kita melihat sampai hari ini ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya, kita semua baik-baik saja. Kita sudah melihat bagaimana kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Itu sebabnya kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan. Coba kalau Bapak Ibu Saudara kilas balik kembali. Saat-saat Bapak Ibu Saudara kekurangan, saat Bapak Ibu Saudara-saudari dalam kebutuhan dan tidak punya uang, tidak punya makanan, mungkin tidak bisa. Ya. Tapi kita bisa melihat bagaimana Tuhan tidak pernah terlambat. Dia menolong Bapak Ibu Saudara dan saya dalam situasi itu. Dengan berbagai cara, Tuhan bisa menolong, menyediakan apa yang kita butuhkan. Jadi Rasul Paulus mengatakan, kalau kita ulangi lagi di ayat 11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, for I have learned in whatever situation I am to be content. Ya, content itu berarti cukup. Ya, di dalam segala keadaan, dalam kekurangan, Rasul Paulus belajar untuk merasa cukup. Ya, baik dalam kekurangan, kelimpahan, baik dalam kenyang maupun lapar, baik dalam kelimpahan maupun kekurangan. Rasul Paulus belajar untuk mencukupkan dirinya. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua juga pernah mengalami. Tapi semua kesulitan yang kita alami, yang Rasul Paulus alami bertujuan untuk mengajarinya menjadi puas. Kepuasan atau contentment, rasa cukup, rasa puas tidak otomatis bagi Paulus. Itulah sesuatu yang ia alami karena Tuhan mengizinkan dia untuk mengalami baik keadaan kelimpahan dan kekurangan. Waktu kita mengalami kekurangan Bapak Ibu, kita diajarkan untuk menghargai hidup ini, menghargai apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kadang-kala dalam kelimpahan kita bisa tidak bersyukur. Ya, kita bisa belajar hidup ini waktu kita lagi kekurangan, waktu kita lagi menderita, waktu kita lagi dalam keadaan sakit dan lemah. Disitulah sebenarnya kita belajar arti untuk menghargai hidup ini. Jadi waktu kita lagi kelimpahan, jangan lupa ya kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Ya, bagaimana Dia tidak hanya menyembuhkan kita, Mazmur 103 tadi. Dia tidak hanya menyembuhkan kita, tapi Dia juga berbuat baik kepada kita. Dia menebus hidup kita dari lubang kubur. Dia menyembuhkan kita, memperbarui masa muda kita. Kita bisa diperbaharui dan Dia memahkotai dengan rahmat dan kasih setia-Nya. Oleh sebab itu jangan lupa akan kebaikan Tuhan. Waktu kita mengingat kebaikan Tuhan, kita bisa mengucap syukur. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian dalam problema, dalam masalah, jangan lihat yang di depan mata, problem itu sendiri. Ketika kita belajar untuk memutuskan bersukacita kita harus belajar untuk melatih pikiran kita, melihat sisi baiknya, bukan sisi yang negatifnya. Dari setiap situasi yang kita alami, saya percaya damai sejahtera Tuhan, seperti Rasul Paulus tadi katakan, akan memelihara hati dan pikiran kita. Dengan cara yang sama, sebagai orang percaya kita dapat memilih untuk puas, untuk cukup, dimanapun Tuhan membawa kita pada suatu keadaan dan apapun yang Dia izinkan terjadi di dalam hidup kita, dengan tujuan untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Sukacita kita bukan berasal dari harta duniawi kita, atau apapun yang kita peroleh dalam hidup ini, tapi dari Tuhan yang menyediakan semua kebutuhan kita. Minggu lalu saya sempat memberikan contoh Taipan, Singapura, yang punya kekayaan 167 triliun. Dia mengatakan tanpa Tuhan itu semua percuma. Yang lebih penting adalah mengenal Tuhan Yesus Kristus lebih daripada harta yang dia miliki. Kita bersukacita kalau Bapak Ibu Saudara dan saya kita diberkati dengan berkat materi, dengan makanan, dengan minuman, pakaian, tempat tinggal yang baik, dengan semua yang kita butuhkan, yang kita inginkan Tuhan berikan, Tuhan berkati. Kita bersukacita. Tapi kita harus ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, di balik semua itu ada Tuhan yang bekerja. Ada Tuhan yang membuat Bapak Ibu Saudara dan saya diberkati. Ada Tuhan yang menyediakan di balik itu semua. Bukan karena kemampuan kita saja, kehebatan kita saja, kemampuan dalam kita bekerja mencari uang.
kepintaran kita, relasi kita, skill yang kita miliki, bukan. Tapi di balik itu semua ada Tuhan yang menyediakan. Itu sebabnya kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam Matius pasal 6, Tuhan Yesus mengatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Apakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Di sini dikatakan, and which of you by being anxious? Di mana dari saudara Bapak Ibu yang karena kecemasan, ya, ini bukan kekhawatiran. Di sini digunakan kata cemas, ya, anxious, can add a single hour to his span of life. Siapakah di antara kita yang karena kecemasan kita bisa menambahkan 1 jam saja, ya, a single hour, 1 jam saja dalam rentang hidupnya? Tidak ada, Bapak Ibu saudara sekalian. Tidak ada satupun kita karena kecemasan kita, karena kekhawatiran kita, karena ketakutan kita bisa menambah 1 jam saja dalam rentang hidup kita. Ini katanya Tuhan Yesus di Matius 6 ayat 27. Bukankah kita lebih daripada burung-burung yang tidak menanam, tidak menuai, tidak menabur, tidak mengumpulkan, tidak menabung, ya. Meskipun menabung itu perlu, ya. Tapi di sini dikatakan diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah Bapak Ibu saudara dan saya, kita semua jauh melebihi burung-burung itu? Tuhan memperhatikan, menyediakan. Lalu kesah, complaining, bersungut-sungut, murmuring, tidak merubah keadaan menjadi lebih baik. Kalau kita dalam situasi yang tidak baik, mengeluh justru memperpanjang, memperburuk keadaan itu. Tidak merubah menjadi lebih baik. Ya. Tetapi waktu kita memutuskan bersukacita, bersyukur kepada Tuhan, maka ada damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Poin yang ketiga, di dalam Kristus kita dapat memiliki kekuatan meskipun di tengah-tengah masalah. Ada kekuatan yang Tuhan berikan. Tadi ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di tengah-tengah problema yang Bapak Ibu Saudara dan Saudara kita hadapi, Tuhan sanggup bukan hanya menjaga hati kita, pikiran kita dengan damai sejahtera, tapi Dia memberikan kekuatan untuk kita melalui situasi itu dalam kehidupan kita. Tuhan tidak menjadikan kehidupan yang bebas dari masalah kepada Rasul Paulus, demikian juga kepada kita semuanya. Sebaliknya Rasul Paulus menghadapi begitu banyak masalah sepanjang hidupnya. Tapi dia bisa bersukacita di tengah-tengah semua itu karena dia tahu Tuhan yang adalah sumber kekuatannya. Karena itu Rasul Paulus yakin bahwa dia bisa mengatasi semua ini. Dengan cara yang sama, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita bisa bersukacita meskipun ada masalah. Karena kita tahu bahwa kita bisa mengalami kuasa Tuhan di tengah-tengah masalah yang kita alami. Sukacita kita tidak berasal dari keyakinan bahwa Tuhan dapat menyelesaikan masalah kita. Lebih daripada positive thinking, berpikiran positif yang tadi saya katakan. Tapi dari fakta bahwa kita bisa lebih mengenal Tuhan dan mengalami realitasnya. Bahwa Tuhan itu eksis, ada dalam hidup kita waktu kita melalui pencobaan kita. Tadi saya katakan Bapak Ibu, saudara sekalian, kita ini manusia lebih banyak belajar waktu kita dalam masalah. Waktu kita lagi dalam kekurangan, lebih daripada waktu kita kelimpahan dan waktu kita happy-happy saja. Justru Tuhan izinkan setiap problema, masalah yang Bapak Ibu saudara-saudari dan saya hadapi dengan tujuan kita bisa mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Bahwa Dia eksis, Dia ada. Dan Dia akan menolong Bapak Ibu saudara dan saudari dan saya just right in time, tepat pada waktunya. Bapak Ibu, saya akan menutup khotbah kali ini dengan satu cerita, true story, dari seorang yang bernama Horatio Spafford. Horatio Spafford ini yang menulis himne It is Well with My Soul. Nanti kita akan nyanyikan sebentar lagi setelah khotbah ini selesai. It is well with my soul. Kalau diterjemahkan,
jiwaku engkau baik-baik saja. Itu tadi Mazmur 103 tadi. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ya, jadi dia berkata, ini lagunya, It is well with my soul. Himne ini diciptakan oleh Horatius Spafford. Dia seorang pengacara yang kaya raya dari Chicago, hidup pada tahun 1800-an, dan pada tahun 1870, ya, ia kehilangan satu-satunya anaknya laki-laki oleh karena penyakit demam berdarah pada waktu itu. Ilmu kedokteran tidak semaju sekarang ya. 1 tahun kemudian terjadi tragedi yang bernama The Great Chicago Fire. Ini kebakaran yang melanda hampir seluruh kota Chicago, Amerika Serikat pada waktu itu, 1871, dan membakar habis semua properti yang ia miliki. Ya, di sini ada gambar. Ini true story Bapak Ibu, 1871 di Chicago, kebakaran melanda kota itu dan kebakaran ini menghabiskan properti rumah aset yang dimiliki oleh Horatius Spafford. Ya, di situ ada gambarnya, fotonya, dia katakan, I'm glad to be able to trust my Lord when it cost me something. Saya bersuka cita, saya bisa percaya kepada Tuhan ketika apa yang saya alami itu ada harga ya yang harus saya bayar. Ketika dia mengalami situasi yang tidak mengenakan. Anak laki-laki satu-satunya meninggal karena demam berdarah. 1 tahun kemudian, properti asetnya hangus dibakar oleh api. Kebakaran. Lalu, Spafford akhirnya merencanakan sebuah perjalanan bersama istrinya. Mereka tinggal di Amerika. Beliau ini sahabat baik-baiknya Dwight L. Moody. Dwight L. Moody ini salah satu tokoh kebangunan rohani di Inggris. Dia mengadakan banyak kebaktian kebangunan rohani. Dan Spafford ini merencanakan perjalanan bersama istri dan keempat anak perempuannya. Ada 4 anak perempuan, jadi punya 5 anak, 1 laki-laki meninggal karena demam berdarah. Kemudian dia merancang perjalanan ke Inggris untuk menghadiri kebaktian sahabatnya Dwight L. Moody, ya, di Inggris. Ya, jadi mereka harus melewati lautan Atlantik dari Inggris ke Amerika itu lewat lautan Atlantik bukan dengan pesawat, tapi dengan perahu layar, bukan perahu kapal layar, bukan dengan kapal bermotor, ya. Lalu kemudian waktu mau berangkat, Spafford ini kemudian mendapat kabar ada masalah bisnis yang harus diselesaikan, sehingga ia mengatakan kepada istri dan keempat anak perempuannya untuk mendahuluinya berlayar. Jadi berangkat aja duluan, dan dia akan menyusul secepatnya. Jadi istrinya dengan 4 anak perempuannya naik kapal itu untuk menghadiri kebaktian kebangunan rohani Dwight L. Moody yang dilakukan di Inggris pada waktu itu. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, meskipun Spafford tidak dapat bergabung bersama keluarganya, ia senang karena istri dan keempat anak perempuannya itu berkumpul bersama-sama orang Kristen lain yang tujuannya sama ke Inggris, menghadiri kebaktian kebangunan rohani Dwight L. Moody. Namun dalam perjalanannya kapal yang membawa istri dan anak Spafford itu mengalami kecelakaan. Dan kapal tersebut tenggelam, karam di dasar laut Atlantik. Ya. Setelah beberapa hari kemudian, Spafford mendapatkan sebuah telegram dari istrinya. Belum ada handphone, belum ada internet, WhatsApp, satelit waktu itu. Jadi hanya ada telegram, isinya cuma 2 kata. Safe alone. Selamat sendirian. Keempat anak perempuan Horatius Spafford tidak selamat, meninggal, karam bersama kapal itu di Laut Atlantik. Mereka semua tenggelam di lautan, hanya istrinya sendiri yang selamat. Dan istrinya kirim telegram, selamat hanya sendirian, safe alone. Ya. Lalu Spafford akhirnya berlayar, dia berlayar dari Chicago ke Inggris untuk menyusul istrinya, menemui istrinya. Dan ketika dia melewati lautan Atlantik, ia menenggelamkan kapal dan keempat anak perempuannya. Sepanjang perjalanan ia hanya meratapi laut Atlantik yang telah mengambil keempat anak perempuannya. Nah, dalam perjalanannya itu, himne ini ditulis, It is well with my soul. Dia memuji Tuhan dan menuliskan himne ini. Salah satu liriknya, When peace like a river attended my way, when sorrows like a sea's billows roll, whatever my lot,
Thou hast taught me to say, it's well, it is well with my soul. Saat damai seperti sungai mengikuti jalanku, saat kesedihan seperti ombak laut menggulung, apapun nasibku, engkau telah mengajariku untuk berkata, ini baik, ini baik, ini baik jiwaku. Di tengah-tengah masalah yang dihadapi, ya, anak laki-lakinya meninggal demam berdarah, asetnya terbakar. 4 anak perempuan yang meninggal, tenggelam di Laut Atlantik. Dia masih bisa berkata, semuanya ini baik untuk jiwaku. Tragedi yang menimpa Spafford dan kesetiaan Spafford yang ia miliki mengingatkan kita semua tentang apa yang tertulis 1 Petrus 4 ayat 19. Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa terkadang kita akan menderita karena kehendak Allah. Tapi ketika kita mengalami itu semua, kita harus tetap mempercayakan jiwa kita kepada Sang Pencipta kita yang setia. 2 bait pertama dari lagu It Is Well With My Soul menceritakan duka cita oleh tragedi yang Spafford alami. Namun, bait ketiga dan selanjutnya menceritakan tentang rasa syukurnya atas pengampunan yang Tuhan Yesus telah berikan di atas kayu salib, beserta pengharapannya kepada kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan tidak masuk akal, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Spafford masih tetap memuliakan Tuhan bahkan di tengah-tengah duka citanya. Beberapa minggu setelah semua ini terjadi, istri Spafford mengatakan bahwa mereka tidak kehilangan anak-anaknya, hanya dipisahkan untuk sementara. Karena mereka semua akan berkumpul di surga yang kekal dan bahagia selama-lamanya. Spafford bersama istrinya menunjukkan kepada kita bentuk dari iman yang sejati. Kisah dari Horatius Spafford ini mengingatkan kita akan kekristenan yang sesungguhnya. Kekristenan bukanlah tentang jika engkau mengikuti Yesus, engkau akan memiliki hidup yang enak dan bebas masalah di dunia ini. Tetapi kekristenan yang sesungguhnya adalah tentang aku akan tetap berdiri untuk Yesus, apapun permasalahan yang terjadi padaku di dunia ini. Seluruh tragedi yang menimpa Spafford tidak dapat merenggut sukacitanya oleh karena penebusan Yesus Kristus yang telah diberikan untuknya dan untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Apapun masalah yang sedang menimpa kita hari ini, percayalah bahwa sesungguhnya tidak ada yang dapat melebihi keindahan dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang telah diberikan kepada kita semua, pencipta kita yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Tuhan itu setia kemarin, hari ini, besok, dan untuk selama-lamanya. Ini saya ambil dari postingannya Revi Halim, Juli 22, 2017 dari web. Ya. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan menyanyikan lagu ini dalam bahasa Indonesia. Saya minta tolong AB untuk dipersiapkan. Lagunya Bapak Ibu saya rasa sudah mengenal lagu ini, karena dalam kebaktian-kebaktian gereja, mungkin di GKJ atau di GPIB atau di GKI, ini pernah atau mungkin sudah sering dinyanyikan atau diperdengarkan. Bersama
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap keadaan yang kami alami hari ini, baik di tengah-tengah kelimpahan kami, di tengah-tengah kekurangan kami, di tengah-tengah waktu kami mungkin happy, waktu kami sedih, waktu kami mungkin lagi berduka cita, karena satu hal yang tidak baik menurut kami terjadi dalam kehidupan kami percaya Tuhan, waktu kami memilih untuk bersuka cita, karena bersuka cita hanya di dalam Engkau, di dalam Tuhan yang kami dapatkan sukacita yang sejati. Maka ada damai sejahtera-Mu yang Kau perintahkan menjaga hati dan pikiran kami, dan memberikan kekuatan kepada kami untuk melewati setiap problema masalah dalam kehidupan ini Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan yang setia tidak pernah meninggalkan kami semuanya. Karena mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir maupun yang tidak hadir pada hari ini, senantiasa memilih untuk tetap bersuka cita, melampaui keadaan yang terjadi di depan mata kami, melihat dengan kacamata dari Engkau, Tuhan, dari perspektif Engkau, bahwa Engkau sanggup menolong kami, Engkau sanggup menjaga kami, memelihara hati dan pikiran kami, Engkau sanggup memberikan kami kekuatan untuk melewati setiap problema hidup ini dan tampil sebagai pemenang, karena Engkau sudah menang di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur, berkati semua jemaat-Mu pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan berkati. Ya, kita akan mengambil perjamuan kudus. Mari, baik Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita. Kita akan mengambil perjamuan kudus. Bisa tolong ditayangkan apakah ada firman yang sudah dipersiapkan. Kalau tidak ada, saya akan bacakan. Oh ya, sudah ada dalam 1 Korintus 11, 23-26. Di situ, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi setiap kali Bapak Ibu, saudara sekalian, waktu kita mengambil perjamuan kudus, kita mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib, dan kita mengingat kedatangannya kedua kali. Mari kita berdoa untuk anggur dan roti yang kita sudah persiapkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk roti ini, berkati roti ini sebagai media mengingat kami bahwa Kau berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi banyak orang. Roti yang kami pegang ini mengingatkan kami akan tubuh-Mu yang tercabik-cabik waktu Kau di kayu salib menderita untuk kami, Tuhan. Mengambil tempat kami, menebus kami dari lubang kubur, dari kematian kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan dimakan. Dan mari kita ambil cawan ini. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih untuk cawan ini Tuhan, yang mengingatkan kami akan darah-Mu yang dicurahkan di kayu salib. Darah-Mu yang menebus kami, yang memperdamaikan kami dengan Allah, dan membuat kami baru, ciptaan baru. Dan Kau memahkotai kami dengan anugerah-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, karena pencurahan darah-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami sambut dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan diminum.